Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan kali ini. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan karir bidan. Ya, dalam pengembangan karir bidan ini sebetulnya banyak sekali ya yang tercakup di dalamnya, termasuk pendidikan kebidanan berkelanjutan. Namun banyak hal-hal tersebut yang sudah dibahas atau pembahasannya terpisah ya, atau ada di sesi khusus. Untuk itu tiga hal yang lainnya yang mungkin belum dibahas atau yang fokus ya di dalam prinsip pengembangan karir bidan adalah mengenai perkembangan karir bidan itu sendiri tentunya, kemudian sistem penghargaan bidan, dan promosi jasa kebidanan. Ya, pertama adalah perkembangan karir bidan. Kita akan berangkat dari pengertian karir secara bahasa ya, secara umum sebetulnya. Nah, yang dimaksud dengan karir secara bahasa atau secara harfiah atau mungkin ada disebut dengan literally gitu ya, itu adalah sebagai suatu rangkaian promosi jabatan. Promosi ini bukan promosi marketing ya, tapi promosi adalah peningkatan posisi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki, yang artinya ada tingkatan ke atasnya yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya. Ya, karir ini sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Jadi dari sini pun sudah terlihat perbedaan sebetulnya yang disebut dengan karir dan yang disebut dengan pekerjaan ya. Adik-adik sebagai calon bidan, di mana bidan itu merupakan satu profesi atau titel pekerjaan, itu sebetulnya merupakan hal yang berbeda dengan karir ya. Jadi memiliki pekerjaan sebagai bidan berbeda dengan memiliki karir sebagai bidan. Nah, nanti lebih jauh lagi mengenai hal tersebut ada di poin berikutnya. Kemudian karir juga merupakan suatu sejarah kedudukan seorang ya, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang oleh individu atau seseorang selama masa kerjanya. Nah, karena inilah ya yang dimaksud dengan karir itu artinya sangat luas dan juga sangat umum, karena setiap orang yang memiliki karir ini pasti memiliki yang memiliki pekerjaan itu mestinya memiliki sejarah pekerjaan yang berarti ya. Setiap orang pasti mempunyai karir. Yang dimaksud dengan sejarah pekerjaan yang berarti inilah yang disebut dengan karir. Jadi tidak hanya ketika masuk kerja atau ketika mulai bekerja ya sebagai profesi seorang bidan, itu tidak akan terus-terusan ada di posisi yang sama, tidak akan terus-terusan memiliki tanggung jawab di jabatan yang sama. Suatu saat atau dalam waktunya, dalam masa kerjanya itu mungkin akan naik sebagai, tergantung tempat kerja ya, misalnya di rumah sakit mungkin akan naik sebagai clinical instructor atau sebagai kepala ruangan atau misalnya nanti kepala bagian dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan karir. Kalau pekerjaan ya sebagai bidan tidak mesti naik ya kalau sekedar pekerjaan saja, tapi yang dimaksud dengan karir itu berarti harus ada peningkatan, perubahan posisi atau jabatan ke arah hierarki tadi ya, ke atas. Jadi bukan berarti mutasi ke jabatan yang lebih rendah ya secara hierarki gitu, tapi ke arah yang lebih tinggi. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan karir berbeda lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan karir kalau menurut Mandi ya, itu adalah meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu tersebut pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Jalur karirnya direncanakan tidak hanya menunggu tawaran jabatan itu datang, tapi juga sudah bisa sudah tahu pertama ya kalau misalnya karirnya mau naik itu, mau berkembang itu step-stepnya dari mana saja. Misalnya mengikuti pendidikan formal ya, dari D3 ke S1 atau yang dari S1 itu ke S2,
atau misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop sama dengan pelatihan atau seminar misalnya. Pelatihan juga di dalam profesi kebidanan itu sangat apa besar ya perannya. Misalnya bidan itu wewenangnya terbatas. Dengan mengikuti update pelatihan, update CTU ya, maka kemungkinan wewenangnya akan bertambah, memiliki wewenang untuk melakukan asuhan kontrasepsi ya, pemberian kontrasepsi khusus terhadap kliennya. Tentu ini juga disesuaikan dengan tempat bekerjanya. Nah, dalam pengembangan karir itu ada apa namanya step-step ya atau komponen di dalamnya. Jadi maksudnya kalau misalnya mau karirnya berkembang, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah career planning atau perencanaan karir, dan career management atau manajemen karir ya. Perencanaan karir ini kurang lebih mirip ya dengan yang tadi sebelumnya Ibu sampaikan, bahwa proses individu itu dapat maksudnya perencanaan karir itu adalah proses di mana individu dapat mengidentifikasi ya tadi ya, tahu apa saja step-stepnya kalau misalnya karirnya mau berkembang, dan individu tersebut dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Tahu stepnya apa saja, maka harus diambil langkahnya, harus dilakukan actionnya. Untuk bisa kuliah lagi, untuk yang sudah bekerja itu berbeda ya kesempatannya dengan yang belum bekerja. Kalau yang belum bekerja ya mau lanjut kuliah ya sudah, tinggal lanjut saja. Mungkin yang dibutuhkan adalah biayanya ya, karena waktunya ada, kemungkinan tenaganya ada gitu ya. Kalau yang sudah bekerja mau mengembangkan karirnya dengan melalui pendidikan formal kan harus mengatur ya, pertama pengajuan dulu ke atasan ya, pengajuan izin, karena ketika dia bersekolah lagi melanjutkan pendidikannya, maka ada posisi yang tidak terisi di dalam pekerjaannya tersebut ya, harus diatur shiftnya misalnya dengan teman-teman yang lain, butuh sekali toleransi dan koordinasi dengan rekan-rekannya. Kemudian izin-izin tersebut membutuhkan beberapa langkah birokrasi, kemudian juga biayanya harus dipikirkan. Nah, itu yang disebut dengan mengambil langkah ya, untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, ini juga berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana untuk mencapainya. Ya udah diatur ya planningnya itu apa saja. Kalau misalnya dia melanjutkan atau melakukan pengembangan karir, maka ada konsekuensi lain yang harus antisipasi. Kemudian manajemen karir. Yang dimaksud dengan manajemen karir di sini adalah proses di mana organisasi atau lembaga tempat bekerja ya itu memilih, menilai, menugaskan dan mengembangkan si pegawai tersebut ya, untuk menyediakan suatu kumpulan orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Yang dikelola oleh sebuah lembaga ya, yang dimana tempat bidan atau seseorang tersebut bekerja itu tidak hanya menerima seseorang untuk bekerja di posisi tertentu, tapi juga ya untuk berlangsungnya kelembagaan tersebut, anggaplah rumah sakit gitu ya, kan harus memikirkan strategi ya, kira-kira apa nih kebutuhan pasarnya di masa depan gitu kan, tidak mungkin sama. Kebutuhan pasar rumah sakit berarti kan pasien ya atau klien, salah satunya gitu. Nah, kebutuhan klien di tahun 2020 ini kan tentu berbeda dengan kebutuhan pasien di tahun misalnya 90-an ya. Kebutuhan tentang pemenuhan kesehatannya ya sama gitu ya. Tujuan akhirnya adalah ingin pasiennya sehat, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya sehat tetap sehat atau bertambah sehat kualitas hidupnya. Yang berbeda mungkin kebutuhan aksesnya. Kalau masyarakat di masa sekarang ya ada kebutuhan akses di bidang teknologi ya. Jadi mungkin rumah sakit akan memikirkan bagaimana bisa menyediakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi, baik itu gadget misalnya kayak antri aja sekarang kan sudah tidak perlu lagi datang ya, bisa kita membooking antrian melalui aplikasi misalnya. Hal-hal tersebutlah yang dimaksud dengan kebutuhan di masa mendatang yang tidak sama kebutuhannya dengan masa kini. Nah,
hal tersebut juga lah yang dipersiap oleh lembaga untuk pegawainya ya atau karyawannya itu bisa memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Ya karena kebutuhannya saja berbeda, maka kemampuannya juga kan harus ditingkatkan ya, harus berbeda dengan yang dikuasai sekarang. Itulah peran manajemen karir ya di dalam pengembangan karir. Nah, pengembangan karir bidan ini berbeda ya definisi atau pengertiannya dengan pengembangan karir secara khusus. Memang sejalan tapi lebih khusus lagi. Nah, pengembangan karir bidan ini adalah perjalanan pekerjaan seorang bidan di dalam organisasi atau lembaga bekerjanya, tempat dia bekerja atau dia berkontribusi sejak diterima bekerja sampai dengan nanti berakhirnya ya pada saat tidak lagi bekerja di lembaga tersebut atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip pengembangan karir ya yang dapat dijelaskan dalam tiga prinsip. Yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir bidan ya. Pekerjaan bidan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan karir bidan. Kalau misalnya seorang bidan bekerja yang setiap harinya itu menyajikan satu tantangan yang berbeda ya, setiap harinya ada aja kasus-kasus yang berbeda yang harus ditangani, maka kasus tersebut akan memberikan pelajaran ya yang kalau misalnya dipelajari oleh bidan akan menjadi satu nilai yang sangat berharga yang bahkan bisa saja melebihi dari kalau misalnya dia belajar secara sengaja ya di jenjang pendidikan berikutnya. Tapi kan kondisi ini tidak bisa secara sengaja ya. Kita sengaja men-setting bahwa tiap hari harus ada kasus-kasus yang menantang gitu ya. Itu kan sangat sangat tidak mungkin. Kalau misalnya di pendidikan berkelanjutan bisa dibahas melalui kasus-kasus orang lain ya, dibahas di dalam forum di diskusi pembelajaran. Jadi ya pekerjaan itu sendiri sebetulnya menjadi atau memberikan pengaruh ya terhadap pengembangan karirnya. Jadi meskipun tidak berkuliah lagi misalnya ya atau belum kuliah lagi, tapi bisa saja didatangkan sebagai narasumber ya karena pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian bentuk pengembangan keterampilan atau skill ya. Nah, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ini ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik ya. Nah, skill yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor ini akan berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi middle manager. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi kepala ruangan akan berbeda dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang clinical instructor. Kemudian prinsip selanjutnya adalah terjadi hanya jika belum memperoleh skill yang sesuai. Nah, ini adik-adik perlu penalaran lebih ya. Pengembangan akan terjadi hanya jika pengembangan karir ya akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill atau keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Kenapa? Karena jika tujuannya yang dikembangkan tersebut lebih lanjut jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seorang bidan, maka seorang bidan tersebut telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan dan akan menempati pekerjaan yang baru. Maksudnya begini, ketika seseorang bidan bekerja di rumah sakit, kemudian dirasakan dia dirasa sudah cukup ya memiliki skill di tempat bekerja tersebut, kan dia tidak akan punya rencana ya untuk mengikuti pelatihan untuk kuliah lagi misalnya, atau ikut menangani kasus yang lebih atau yang belum pernah dia tangani sebelumnya. Tapi kalau misalnya sudah kalau misalnya memiliki namanya growth mindset, kemudian merasa kurang keterampilannya, ini loh sebetulnya saya tuh punya kemampuan untuk meningkatkan keterampilan, saya bisa menangani pasien dengan yang bersalin secara normal, kemudian tidak menutup kemungkinan saya bisa melakukan penanganan awal terhadap pasien bersalin dengan kasus misalnya perdarahan atau dengan kasus patologi lainnya gitu.
Nah, itulah yang kemudian akan menuntut bidan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan ya. Dengan demikian maka akan terjadi pengembangan karir. Pengembangan karir bidan itu memiliki beberapa tujuan sebetulnya ya, terlepas dari sekedar memiliki karir. Jadi yang tadinya mindset adik-adik ketika sudah keluar sudah lulus kuliah itu hanya ingin mendapatkan pekerjaan, perlu perluas lagi mindsetnya, bahwa bekerja itu tidak hanya sekedar bekerja yang bekerja, pulang, berangkat, bekerja, pulang, tapi punya mindset untuk pengembangan karirnya nanti. Nah, ada tujuan dari pengembangan karir ini sebetulnya, karir sebagai bidan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan persyaratan menempati posisi atau jabatan tertentu ya. Untuk dalam pengembangan karir bidan, memang yang dikatakan berkembang karirnya adalah menempati posisi jabatan yang lebih tinggi. Tapi sebelum menempati posisi jabatan tersebut, maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Dan dipenuhi itu artinya didapatkan. Jadi untuk memenuhi atau mendapatkan persyaratan tersebut kan harus harus melakukan perencanaan dan langkah untuk mencapainya, yaitu tadi dengan mengikuti pelatihan, dengan melanjutkan kuliah misalnya gitu, atau mau mengerjakan pekerjaan di luar job desk sebelumnya yang sesuai wewenang tentunya ya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mengusahakan pengembangan karir, karena tidak semua pengembangan karir ini terjadi secara otomatis ya. Tidak semua jabatan itu didapatkan dengan cara ditawarkan begitu saja, tapi dengan meningkatkan kemampuan, dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan, maka kemungkinan besar jabatan yang lebih tinggi itu akan datang kemudian ya. Jadi harus dilakukan peningkatan diri sendiri dulu ya. Dan itu juga tergantung dari lowongan atau jabatan yang ada ya. Apakah misalnya jabatan yang lebih tinggi tersebut tadinya pemangku jabatannya pensiun misalnya, itu maka akan ada lowongan. Kemudian juga tergantung dari keputusan serta presensi pimpinan. Gimana nih pandangan pimpinan terhadap kita sebagai pegawai, kira-kira qualified tidak untuk menduduki atau naik jabatan ya. Jadi pimpinan itu akan melihat kualifikasi pendidikan kita, kemampuan kita, kemudian juga secara etika ya, secara track record bekerjanya terlihat nggak nih memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kemudian dalam pengembangan karir ini diatur dalam peraturan dan ketentuan ya. Karir ini kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa luas sifatnya. Jadi tidak hanya terpacu di dalam standar profesi kebidanan saja, tapi ada peraturan yang lebih luas yang mengatur, seperti peraturan Kementerian Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu ada di Permen nomor 1 tahun 2008, dan juga petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bidan dalam angka kredit ya. Apa sih jabatan fungsional? Nah, nanti kita juga akan membahas. Nah, inilah yang dimaksud dengan karir fungsional ya. Jadi dalam pengembangan karir bidan itu, atau karir bidan itu bisa dibilang terdiri dari karir fungsional dan karir struktural. Yang dimaksud dengan karir fungsional ini adalah karir yang dimiliki oleh bidan berdasarkan peran dan fungsinya. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Jadi sifatnya itu melekat pada seorang bidan sebagaimana peran dan fungsinya. Karir fungsional seorang bidan itu meliputi sesuai dengan peran dan fungsi, yaitu pelaksana, pengelola, pendidik, kemudian peneliti ya. Kalau yang lama peran fungsinya. Kalau misalnya peran fungsi yang baru sesuai dengan regulasi yang baru ya, yaitu sebagai pelaksana, pengelola, penyuluh, pendidik, penggerak masyarakat, dan peneliti ya. Sesuai dengan tadi
ada kebutuhan pengakuan bidan sebagai profesi sesuai dengan peran dan fungsinya. Kemudian pengembangan karir bidan secara fungsional ini telah disiapkan dengan jabatan fungsional sebagai bidan serta melalui pendidikan berkelanjutan ya, baik formal ataupun non formal, yang hasil akhirnya itu akan meningkatkan kemampuan profesional bidan dalam melaksanakan fungsinya. Melalui pendidikan formal atau non formal ini maka akan meningkatkan kemampuan, maka akan meningkatkan juga ya dalam dalam bidan melakukan atau melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Kemudian karir bidan sebagai jabatan struktural ini tergantung di mana bidan bekerja ya, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di sebagai bidan desa atau bidan di institusi swasta atau bidan praktik mandiri gitu ya. Jadi karir tersebut dapat dicapai oleh bidan secara otomatis, bukan secara otomatis, bisa dicapai oleh semua bidan di setiap tatanan pelayanan kebidanan atau tatanan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kemampuannya, sesuai dengan kesempatan dan kebijakan yang ada. Karena kemampuan bidan akan berbeda ya di setiap tatanan pelayanan kesehatan, juga kesempatan dan kebijakan juga akan berbeda ya, bidan yang di rumah sakit dengan bidan yang di puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan lainnya. Nah, jabatan struktural ini adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara tegas ya, dan tercantum dalam struktur organisasi. Semua ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti dulu misalnya bidan, ada yang namanya bidan PTT, itu otomatis akan diangkat menjadi PNS gitu ya. Dan berbeda kondisinya seperti sekarang, tidak semua bidan PTT akan diangkat menjadi bidan PNS ya. Kemudian sistem penghargaan bidan. Nah, kalau adik-adik mendengar istilah penghargaan, ini kan sebetulnya sesuatu hal yang sangat umum ya, di mana ada penghargaan, di sana ada punishment juga, atau reward and punishment gitu ya. Kalau reward itu penghargaan, kalau punishment itu kan yang dimaksud adalah sanksi ya. Penghargaan bidan ini merupakan salah satu kebutuhan, sebagaimana manusia pada umumnya juga kan butuh penghargaan ya. Nah, setiap bidan juga merasa pasti butuh dihargai ya, apalagi dalam perannya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kita pun membutuhkan penghargaan kan ya, dalam setiap aktivitas sehari-hari misalnya. Jadi dengan adanya penghargaan ini akan mendorong siapapun termasuk bidan untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya dan profesionalismenya. Sebaliknya, kalau punishment itu, bidan akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur atau kewenangan. Nah, yang dimaksud dengan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu ya. Tidak ujuk-ujuk seseorang itu akan mendapatkan penghargaan kalau memang tidak melakukan prestasi ya. Tidak akan ada apresiasi kalau tidak melakukan prestasi. Prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan maupun lembaga, baik oleh bidan secara individu maupun organisasi atau lembaga kebidanan. Nah, bidan ini merupakan satu profesi tenaga kesehatan yang harus bisa mewujudkan kesehatan tidak hanya ibu, tapi bahkan di tingkat keluarga dan masyarakat. Karena inilah ya, bidan ini memiliki hak ya, bisa dibilang sudah seharusnya gitu mendapatkan penghargaan baik dari pihak manapun, pemerintah ataupun masyarakat. Penghargaan yang diberikan kepada bidan ini tidak hanya berupa imbalan jasa, tapi juga dalam bentuk pengakuan profesi ya, seperti SKP gitu ya, satuan kredit dan pemberian kewenangan atau hak ya untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Makanya sebetulnya semakin kesini semakin terasa ya pengakuan bidan itu menurun, karena kompetensinya juga wewenang dalam melakukan kompetensinya itu semakin terbatas. Ini sebetulnya banyak sekali faktor, bisa dikarenakan
misalnya ditunjukkan dari angka kematian ibu dan anak atau bayi yang semakin tinggi atau tidak tidak menurun drastis, bisa juga karena profesi kebidanan itu sendiri ya. Karena profesi itu bisa tanda kutip rusak, yang satu-satunya bisa merusak adalah profesi itu sendiri. Bidan mau sebagaimana kencangnya badai gitu ya, badai isu misalnya dari profesi lain, kalau bidannya sendiri bisa menjaga, itu tidak akan berarti. Tapi kalau bidannya sendiri, profesi kebidanannya yang merusak, maka profesi bidan itu akan rusak ya. Kalau ketika bidan melakukan kesalahan, melanggar wewenang, tidak melaksanakan kompetensinya, maka kesan atau pandangan masyarakat terhadap bidan juga akan menurun. Itu juga bisa berpengaruh terhadap wewenangnya ya dalam melakukan kompetensinya. Nah, dengan adanya penghargaan, maka akan mendorong bidan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai tenaga kesehatan, terutama untuk masyarakat. Ya, bidan juga akan menjadi lebih giat untuk mengasah dan mengembangkan keterampilannya ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada bidan yang berminat sekali di dalam atau kalau adik membuat CV kemarin adalah antusias sebagai pemberi pelayanan di bidang Kespro misalnya atau KB. Ada juga yang lebih tertarik di bidang keterampilan pada ibu hamil misalnya ya. Itu disesuaikan. Dan tentu semua juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu standar profesi kebidanan ya. Tidak boleh melanggar standar yang berlaku. Nah, sorry ibu belum mengganti subtitlenya ya, titlenya ya. Jadi ada yang namanya hak-hak bidan. Hak bidan, kalau definisi bidan menurut lagi-lagi ya berangkat dari definisi hak secara harfiah, itu artinya adalah kewenangan berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau regulasi tertentu ya. Jadi sebagai suatu profesi, bidan ini memiliki kan organisasi profesi ya, yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Nah, IBI itulah yang mengatur hak dan kewajiban serta termasuk penghargaan dan sanksi bagi bidan, karena ya profesi itulah sendiri ya yang lebih paham mengenai penghargaan yang dibutuhkan dan sanksi yang dibutuhkan juga. Setiap bidan yang telah menyelesaikan pendidikannya di dalam pendidikan kebidanan, maka akan dianggap kompeten ya sebagai bidan. Dengan demikian secara otomatis akan berhak dan sekaligus memiliki kewajiban untuk menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi adik-adik nanti secara otomatis ketika lulus itu adalah menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia ya, tapi otomatis di sini bukan berarti tanpa pengajuan. Jadi tetap harus ada pengajuan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, pengakuan itulah yang adik-adik bisa dapatkan melalui peluncuran atau pemberian kartu IBI ini, kartu anggota IBI. Adapun hak-hak bidan ya, diantaranya bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Bahkan ketika menangani kasus kegawat daruratan, bidan pun ada haknya ya dalam penanganan awal, dan itu semua dilindungi ya secara hukum di dalam standar profesi dan regulasi lainnya. Kemudian bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan. Tidak ada istilahnya bidan itu dilarang bekerja untuk menangani persalinan, kecuali bidan tersebut tidak memiliki kompetensi, masih dipertahankan profesinya atau statusnya sebagai karyawan, tapi tidak diberikan lagi hak atau wewenang untuk menolong persalinan misalnya, itu hal yang berbeda. Kemudian bidan itu berhak menolak keinginan klien yang bertentangan sesuai dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi. Misalnya bidan itu dilarang untuk melakukan aborsi, tapi ini merupakan permintaan klien. Nah, itu sudah menjadi suatu hal yang berbeda ya, di mana klien itu memang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, tapi bukan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Kemudian bidan juga berhak untuk atau atas privacy ya, tidak hanya klien saja yang berhak atas privasinya. Bidan berhak atas privasi dan juga bidan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, oleh keluarga maupun oleh profesi lainnya. Dicemarkan dalam arti ya misalnya terdapat hal yang kurang berkenan dari pasien, misalnya pasien pasien mengalami komplikasi di mana penyebabnya adalah disebabkan oleh pasien itu sendiri. Pasien terlambat mengambil keputusan ya, yang 3T, kemudian terlambat berangkat ke tempat pelayanan dan terlambat mendapatkan penanganan sehingga hasilnya misalnya tidak sesuai. Contoh, ibu yang mengalami perdarahan padahal selama kunjungan kehamilan itu sudah diedukasi oleh bidan tanda bahaya pada ibu hamil. Tapi ya itu tadi, terlambat mengambil keputusan bahwa sebetulnya ibu itu membutuhkan pelayanan dari tenaga kesehatan. Akhirnya terlambat datang ke bidan. Ya bidan juga terlambat akhirnya memberikan pelayanan sehingga janinnya misalnya tidak bisa diselamatkan, terjadi keguguran ya. Nah, kemudian disalahkan oleh pasiennya, diinformasikan ke berbagai platform media sosial. Maka itu sudah dikatakan pencemaran nama baik dan bidan berhak untuk menuntut pihak tersebut. Kemudian bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Bidan itu punya hak untuk pengembangan dirinya dalam rangka pengembangan karir ya. Kemudian bidan juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai. Tidak boleh didiskriminasi apalagi oleh profesi lainnya. Tidak jarang ya bidan itu dipandang sebelah mata oleh profesi lainnya. Sebagai contoh misalnya oleh oknum dokter, bidan itu dianggap posisinya lebih rendah, maka bidan itu dianggap juga tidak perlu untuk melanjutkan pendidikan, untuk mengikuti pelatihan, karena ya sudah bidan membantu untuk mengelap jeli USG saja di perut ibu. Nah itu sudah merupakan pelanggaran hak ya milik bidan. Kemudian bidan juga berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Di sini bisa berarti gaji, tunjangan profesi, juga kalau misalnya mengalami ketidakadilan, diskriminasi atau misalnya harus ditambah jam kerjanya, juga harus ada kompensasi secara materi atau kompensasi dan kesejahteraan lainnya seperti cuti, kemudian di instansi tertentu mungkin setelah 10 tahun masa kerja akan diberikan cuti 1 bulan penuh misalnya ya. Jadi berhak dengan kompensasi yang berbeda tergantung dari kebijakan institusi tempat bekerja. Kemudian ada yang namanya kewenangan bidan. Kewenangan yang dimaksud ini adalah berbeda dengan hak ya. Kalau hak kan apa yang didapatkan. Kalau kewenangan adalah authority atau legalitas untuk memberikan asuhan. Yang pertama adalah kewenangan lebih luas untuk mendekatkan pelayanan kegawat daruratan obstetrik dan neonatal ya. Yang dimaksud dengan kewenangan lebih luas itu adalah salah satunya penanganan awal ya, bukan berarti hanya penata laksanaan kegawat daruratan secara inti ya, tapi mendekatkan pelayanan kegawat daruratan obstetrik ini ya, bidan memiliki wewenang untuk memberikan penanganan awal ya, itu mendekatkan pelayanan kegawat daruratan. Kemudian bidan harus melaksanakan tugas wewenang sesuai standar profesi, memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bidan, mematuhi dan melaksanakan program tetap yang berlaku di wilayahnya dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dengan tentunya mengutamakan atau sebagai prioritas adalah keselamatan ibu dan bayi, tidak boleh memprioritaskan kemudahan bidannya. Kemudian pelayanan kebidanan kepada wanita oleh bidan yang meliputi masa pranikah termasuk remaja putri ini ya, kemudian prahamil, kehamilan, sampai dengan nifas dan menyusui serta masa antara kehamilan ya.
antara kehamilan sekarang dan kehamilan nanti, atau kehamilan sebelumnya dengan kehamilan sekarang. Kemudian tadi ya ada ada penghargaan, maka ada sanksi. Yang dimaksud dengan sanksi di sini adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan. Agak terdengar mengerikan ya ininya, kata-katanya gitu ya. Keduanya adalah ditentukan oleh hukum atau aturan yang berlaku ya. Jadi sanksi ini berlaku bagi setiap bidan yang melanggar kode etik dan juga hak atau kewajibannya yang tentunya sudah diatur oleh IBI ya, atau organisasi profesi kebidanan. Nah, bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, seperti pada Kepmenkes nomor 900 tahun 2002, maka otomatis akan mendapatkan sanksi melalui proses tertentu ya. Seperti dimana misalnya bidan yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan ya, maka bidan tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas supaya bidannya tetap bekerja sesuai dengan kewenangan. Nah, pembuktian serta penerapan sanksi ini melalui proses. Jadi di dalam kasus kebidanan ini ada yang namanya tim audit ya, tim audit khusus atau dewan audit khusus ya, yang telah dibentuk oleh organisasi bidan atau dinas kesehatan di kabupaten atau wilayah tertentu ya. Jadi ada dewan audit. Nah, ini juga merupakan satu majelis khusus, mungkin kalau adik-adik pernah dengar di organisasi kampus ada yang namanya MPA di Hima atau Himpunan Mahasiswa Kebidanan, ada juga yang namanya MPOM gitu ya di BEM. Nah, di kebidanan juga ada yang namanya MPEB atau Majelis Pertimbangan Etik Bidan, dan MPA atau Majelis Pembelaan Anggota. Jadi bidan pun di dalam organisasi profesi ini ya, yang merupakan salah satu privilege kebidanan dalam bergabung sebagai anggota IBI secara resmi ya, dengan tadi pengajuan keanggotaan sampai ditandai dengan memiliki kartu anggota. Privilege akan mendapatkan treatment yang manusiawi ya, bisa dibilang. Ketika mendapatkan satu kasus tertentu ya, ada majelis yang mewadahi atau membantu kita dalam penanganan kasus. Ya, jadi majelis MPEB dan MPA ini adalah majelis independen ya, tidak terikat atau tidak berpihak pada pihak manapun, yang berkonsultasi kemudian juga koordinasi ya dengan pengurus inti di dalam Ikatan Bidan Indonesia. Tujuannya adalah gambaran koordinasinya tersebut dilakukan secara internal dengan memberikan saran, pendapat, dan buah pikiran tentang masalah pelik ya. Karena memang MPEB dan MPA ini bisa dibilang bergerak ketika sudah ada kasus yang cukup luar biasa gitu ya di dalam kebidanan, masalah pelik yang sedang dihadapi. Ini menyangkut pelaksanaan kode etik dan bidan serta pembelaan anggota ya. Nah, yang pertama adalah dalam organisasi profesi atau dalam IBI ini, tugas dari MPEB dan MPA ini adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan pengurus pusat. Kemudian melaporkan hasil kegiatan tersebut di bidang tugasnya, karena bidang tugasnya itu masing-masing ya anggota MPEB dan MPA ini dilaporkan secara berkala. Kemudian juga dari hasil perencanaan, pelaksanaan, dan hasil laporan tersebut memberikan saran dan pertimbangan yang menjadi masukan ya, yang sekiranya perlu dilakukan dalam rangka tugas pengurus pusat. Kemudian membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan, ada kasus apa ya, secara teknis dibentuk timnya, kemudian susun tugas dan tanggung jawabnya, dan ditentukan pengurus-pengurusnya. Jadi
Itulah ya yang dimaksud dengan MPEB dan MPAA di dalam Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian ini adalah contoh penyimpangan ya, atau contoh kasus yang dilakukan oleh bidan, bukan kasus asuhannya. Contoh yang pertama, misalnya ketika bidan melakukan praktik aborsi ya, yang tadi sudah Ibu contohkan juga, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan karena termasuk tindakan kriminal, bukan lagi pelanggaran moral saja, tapi sudah masuk ke ranah pidana ya. Kemudian juga misalnya bidan tidak melakukan rujukan pada ibu yang mengalami persalinan prematur ya, itu kan di luar kewenangan bidan. Tapi bidannya ingin melakukan asuhan tersebut sendiri saja karena merasa mampu. Padahal persalinan tersebut membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya ya, karena janin itu kan bukan janin janin prematur itu bukan janin yang setelah itu akan pasti meninggal ya, justru yang diupayakan tetap hidup ya. Ini semua adalah bukan kewenangan bidan dan resikonya ya membahayakan ibu dan bayi. Yang lebih beresiko lagi adalah mengancam keberlangsungan profesi atau pekerjaan, apalagi karir bidan tersebut ya. Contoh sanksinya adalah pencabutan izin praktik bidan, kemudian ya ada yang sementara, ada yang permanen, apalagi kalau sampai pidana ya. Kemudian juga bisa berupa denda ya, bisa berupa denda yang diatur di dalam peraturan hukum, perundang-undangan maupun hasil rembuk dari Dewan MPEB, MPA ya di dalam IP. Selanjutnya adalah promosi jasa kebidanan sebagai salah satu prinsip pengembangan karir bidan. Nah, kenapa? Karena profesi bidan itu kan menjual jasa ya, produknya itu bentuknya jasa, bukan produk secara fisik. Meskipun ada produk secara fisik yang juga dijual oleh bidan ya, seperti obat-obatan misalnya atau vitamin, obat-obatan maksudnya yang sesuai dengan wewenang bidan. Kemudian jasa kebidanan yang diberikan itu bentuknya adalah pelayanan atau asuhan kebidanan ya untuk kliennya, yaitu wanita di seluruh fase kehidupannya, ibu, anak, bayi ya, lansia. Nah, agar kegiatan menjual jasa tersebut dapat terus berlangsung, karena hasil dari menjual jasa itulah ya yang kemudian bisa menyokong atau bisa mempertahankan bidan, berlangsungnya pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan, maka dibutuhkan satu promosi jasa kebidanan ya. Jadi yang dimaksud atau materi mengenai promosi jasa kebidanan yang dibahas dalam bab ini bukanlah, tidak akan mendetail seperti yang ada di mata kuliah kewirausahaan mungkin ya, secara lebih mendetail akan dibahas di sana. Nanti di sini kita akan membahas mengenai promosi jasa kebidanan dari perspektif asuhan kebidanan yang diberikan dalam rangka menunjang pengembangan karir bidan. Ya, promosi promosi jasa ya, atau disebut juga dengan pemasaran sosial, atau mungkin sering juga atau tidak jarang disebut dengan marketing ya. Sosial yang dimaksud di sini adalah lebih kepada pemasaran yang dilakukan kepada masyarakat ya, meskipun sebetulnya ada lagi satu bentuk usaha kebidanan atau usaha sosial, atau yang disebut juga dengan social entrepreneur ya, yang dilakukan dalam pemberian pelayanan kebidanan. Tapi yang dimaksud dalam pengertian di sini adalah pemasaran sosial dalam tatanan masyarakat sebagai klien. Pemasaran sosial ini adalah kegiatan menjual produk berupa komoditi tertentu dengan mengaitkan pada kebutuhan masyarakat. Pemasaran sosial jasa asuhan kebidanan ini dapat terlaksana dengan baik dengan cara mengadopsi prinsip pemasaran secara umum, kemudian diaplikasikan secara internal sesuai dengan kebutuhan bidan di dalam asuhan. Nah, pemasaran itu sangat penting dalam keberlangsungan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada kliennya. Perannya adalah diantaranya menciptakan diferensiasi ya,
Di sini maksudnya adalah bidan itu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang beragam tanpa menyimpang dari kewenangan yang diberikan. Beragam ya, tidak hanya satu fase kehidupan wanita yang kita berikan asuhan ya dalam menunjang kesehatannya, tapi ya seluruh fase kehidupan wanita ya yang kita tunjang kesehatannya dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kemudian caranya yang beragam. Kemudian waktunya ya atau momennya yang beragam ya, disesuaikan dengan kondisi klien ya. Kita lakukan pendekatan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang bentuk asuhannya itu beragam. Kemudian manajemen kualitas pelayanan ya. Peran pemasaran ini dalam manajemen kualitas pelayanan adalah bidan mampu mengevaluasi dirinya mengenai kelebihan dan kekurangan ya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bidan tawarkan kepada kliennya, sehingga bidan bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Kemudian peran pemasaran lainnya adalah meningkatkan produktivitas dengan dipasarkannya atau dengan dipromosikannya jasa kebidanan. Maka tenaga kesehatan atau bidan di sini dituntut untuk memperluas wawasan keilmuan serta keterampilan teknisnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien ya. Jadi pemasaran tidak hanya sekedar mendatangkan input secara materi atau keuangan, tapi juga memiliki peran lainnya dalam pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah dalam promosi jasa di pelayanan kebidanan ada komponen-komponen yang terlibat. Yang pertama adalah kliennya atau pelanggannya atau pasien ya. Jadi klien atau pelanggan ini merupakan konsumen dari pelayanan kesehatan yang memiliki kedudukan penting karena ya satu menjadi subjek yang memang prioritasnya tertinggi ya, penting. Kemudian klien ini memiliki beberapa tipe, ada pelanggan perantara, ada pelanggan yang memang konsumen, kemudian ada pelanggan interna dan pelanggan prospek. Kemudian kompetisi ya. Apabila kompetisi dikelola dengan baik, maka akan memotivasi bidan untuk mengevaluasi dan mengembangkan diri. Kompetisi ini juga beragam fenomenanya ya di dalam kita memberikan asuhan pelayanan kebidanan. Bisa bentuknya pesaing ya, pesaing bisnis dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kalau yang praktik mandiri bidan, ada lagi berdiri praktik mandiri bidan di satu RT misalnya. Kalau misalnya dikelola dengan baik ya, ini kan akan memotivasi kita supaya meningkatkan kualitas ya. Meskipun hasil akhirnya atau indikatornya adalah jumlah pasien yang banyak pertama, kemudian indikator lainnya adalah kualitas pelayanan yang diberikan atau bisa dilihat dari status kesejahteraan ibu dan anak atau status kesehatan klien kita. Tidak boleh atau tidak hanya salah satu saja. Jumlah pasien yang banyak bukan berarti menjadikan kita unggul ya. Kemudian itu harus dibarengi dengan klien yang banyak tersebut kualitas kesehatannya juga baik. Kemudian komponen jaringan ya, ini juga tidak kalah sangat penting, diperlukan untuk memperluas cakupan pemasaran pelayanan kebidanan yang akan membantu kelancaran kegiatan pemasaran. Jejaring ya, istilah lainnya atau networking. Jadi jaringan ini dapat membentuk klinik pelayanan di rumah, kemudian juga dalam rujukan serta perusahaan atau asuransi dalam bentuk ya, bukan dalam membentuk. Nah, klinik pelayanan di rumah ini kualitas yang baik dalam pemberian pelayanan pelayanan bidan terhadap klien, kemudian juga jejaringnya terhadap klinik di sekitar karena bidan memiliki peran kolaborasi di sana ya, tugas kolaborasi di sana yang bisa kita berkoordinasi atau bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya.
Ketika kita bisa mengelola dengan baik, maka itu akan menjadi kesan yang baik bagi kita, dan klinik tersebut akan menjadi satu agen promosi, ya, pelayanan kebidanan yang kita berikan. Kemudian rujukan. Nah, bidan juga ya harus punya kompetensi dalam merujuk, ya, bukan hanya kompetensi supaya pasien tidak dirujuk, ya. Ketika bidan tahu kapan harus merujuk, kemudian rujukan itu dilakukan ke klinik atau fasilitas kesehatan yang lebih di level selanjutnya, maka itu juga akan menjadi satu kesan yang baik, akan diapresiasi oleh fasilitas kesehatan tersebut. Dan lagi-lagi fasilitas kesehatan yang ada di atas kita atau di atas level praktik mandiri bidan misalnya, ya, itu akan menjadi lagi-lagi agen promosi. Serta perusahaan yang dimaksud di sini adalah asuransi. Ya, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi misalnya, ya, dalam dalam mengelola lembaga atau organisasi di mana kita memberikan pelayanan kebidanan atau asuhan kebidanan. Ini juga sama, namanya asuransi kan juga akan menginformasikan bekerja sama dengan siapa saja pertama. Kemudian ketika anggaplah BPJS atau JKN, ya, ketika misalnya bidan yang bekerja sama dengan BPJS atau JKN, kemungkinan besar minat masyarakatnya juga akan lebih tinggi karena kemampuan masyarakat berbeda dan ternyata difasilitasi oleh klinik bidan tersebut. Kemudian klinik, ya, dalam mengelola klinik ini diperlukan beberapa pertimbangan mencakup kekuatan merek, proses pelayanan, dan keunggulan kompetitif dari tarif pelayanan, ya. Ini menjadi komponen promosi karena promosi itu kan kita memunculkan ketertarikan klien, ya, kita memberikan daya tarik apa, salah satunya ditunjukkan oleh merek yang kita merek yang ada di klinik bidan tersebut misalnya, atau bisa dibilang personal branding mungkin, ya, kalau dalam istilah bisnis sekarang, bagaimana bidan tersebut dipandang oleh klien, ya. Kemudian proses pelayanannya apakah nyaman, dianggap berkesan baik oleh klien. Kemudian ada keunggulan kompetitif, artinya kelebihan atau keunggulan di klinik tersebut yang memiliki daya kompetitif atau bisa dibilang ini sejalan dengan kompetisi, ya, menjadi satu daya saing tinggi dibanding dengan bidan lainnya. Misalnya keunggulan kompetitif itu bisa saja dari sederhana tempat parkir yang luas, kemudian kemudahan transaksi, gitu, ya. Kemudian keterbaruan pelayanan yang kita berikan, kita sudah bisa memberikan misalnya pemasangan implan yang terbaru, metode terbaru, ya. Kalau zaman dulu kan implan itu dari mulai 6, kemudian mengerucut ke 2, kemudian ke 1, ya. Kemudian yang semakin mudah lagi. Nah, keterbaruan dalam teknologi pemberian pelayanan juga itu menjadi keunggulan kompetitif. Kemudian apalagi mudah diakses, ya, bisa ngantrinya secara digital misalnya. Nah, itu kan salah satu keunggulan yang bisa memberikan daya saing, ya, terhadap penyedia pelayanan serupa. Kemudian tarif pelayanan, ya, di sini dipertimbangkan tarif pelayanan mulai kalau misalnya mungkin PMB baru itu bisa survei dulu ke lokasi atau pemberi pelayanan kebidanan di sekitar situ. Jangan sampai kita terlalu tinggi, tapi jangan juga kita terlalu rendah sehingga mematikan pasaran. Itu namanya tidak etis. Jadi dilakukan penetapan tarif pelayanan yang sesuai, ya. Kemudian proses pemasaran pelayanan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah proses internal, yaitu melalui pemasaran pelayanan internal, penawaran kemudahan, dan juga role model.
eh, pemasaran pelayanan internal ya secara tidak langsung ya. Jadi kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Kalau misalnya pelayanan tersebut memberikan kesan yang baik terhadap klien, maka klienlah yang akan menjadi agen pemasaran tanpa disengaja gitu ya, atau tanpa dibentuk secara sengaja. Kemudian penawaran kemudahan ya, bidan menjelaskan hal-hal yang bisa memudahkan klien dalam menerima pelayanan kebidanan, baik secara verbal kita jelaskan, ibu nanti kalau gini gini gini, maksudnya kalau mau memeriksakan kehamilan bisa kapan saja misalnya ya. Atau misalnya tanpa dijelaskan secara verbal, ada ibu yang bertanya, Bu saya mau periksa gimana caranya? Oh gampang Bu, tinggal WA aja untuk daftarnya. Nah gitu. Kemudian juga role model ya, bidan itu selalu menjadi role model ya sebetulnya dari zaman dahulu kala gitu ya, istilahnya dari zaman dulu. Role model adalah salah satu brand, personal branding yang dimiliki oleh bidan yang menjadi unggulan yang diandalkan gitu ya. Nah ini juga ketika memberikan kesan yang baik di klien, akan menjadi satu bentuk promosi ya. Klien akan merekomendasikan kepada calon klien lainnya. Kemudian interaktif. Yang dimaksud interaktif di sini adalah melalui rujukan, melalui interaksi individual dan komunikasi verbal. Pemasaran pelayanan ini kan tadi ya salah satunya dengan kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan di level selanjutnya. Kemudian caranya ya harus dilakukan dengan adanya interaksi, tidak hanya kita memberitahu sasaran promosi kita tanpa sasaran promosinya memberikan feedback ke kita. Kita tidak tahu apakah informasi yang kita berikan kepada sasaran kita tersebut sudah diterima atau belum. Kita kan nggak tahu ya kalau tidak kalau tidak melihat atau mendapatkan respon atau feedbacknya. Sama lah kayak ibu misalnya ketika memberikan kuliah secara sinkron ya melalui video conference, ketika ibu berbicara terus kemudian ibu tidak bertanya kepada adik-adik, tidak berinteraksi, terus nggak taunya mahasiswanya sudah atau misalnya jaringan ibunya jelek ya, ibunya yang live misalnya dari meeting roomnya gitu. Nah itu kan menjadi tidak interaktif ya. Kemudian komunikasi verbal ini sudah pasti ya, secara verbal pemasaran ini masih menjadi salah satu cara yang atau menjadi proses yang utama. Meskipun sekarang sudah banyak medianya, tapi kan tetap yang menjadi utama atau dilihat dari pasar ya. Pasar kita itu sangat besar, bisa menerima pemasaran secara verbal. Kemudian eksternal ya, itu bisa melalui iklan di media massa tanpa kita bertemu langsung satu persatu. Kemudian juga melalui materi atau media promosi, serta ada program khusus ya. Kita bekerja sama dengan lembaga tertentu, misalnya sekolah, kita memberikan penyuluhan di sana. Kemudian kita memperkenalkan atau melakukan bakti sosial gitu ya. Kita memperkenalkan brand pelayanan kebidanan kita. Kemudian klien berkesan baik dan berkenan untuk datang untuk mendapatkan pelayanan kebidanan kita. Nah, namun perlu diperhatikan dalam proses pemasaran ini adalah ada tidaknya ancaman. Ya, ancaman yang dimaksud adalah kompetitor. Pertama, ya, selama kompetisinya baik atau sehat, yaitu tidak ada masalah, maka tidak akan berarti ancaman. Pertama, kedua bisa jadi dari diri kita. Sekarang ya sudah di zaman atau era digitalisasi, era teknologi ya. Ketika kita tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ketidakmampuan kita itu menjadi ancaman buat diri kita sendiri. Makanya ini sudah kita bekalkan untuk adik-adik, transformasi digital ada ya. Itu salah satunya adalah untuk meminimalisasi ancaman ketika nanti adik-adik terjun langsung di masyarakat yang karakteristik masyarakatnya sudah sangat lekat dengan penggunaan teknologi.
Kemudian tidak melakukan promosi berlebihan, jangan sikut-sikutan gitu ya sama penyedia pelayanan kebidanan lainnya. Tidak perlu membanting harga, itu akan itu akan mematikan pasaran ya. Kemudian itu tidak sehat. Kemudian promosi berlebihan ya dilakukan sampai akhirnya mengganggu ya, spam gitu, menjadi spam bagi penerima atau sasaran promosi kita, malah jadinya tidak berkenan ya untuk menggunakan pelayanan kebidanan. Kemudian tidak mempromosikan yang tidak bisa diandalkan. Uh, Diandalkan di sini maksudnya sangat luas ya, bisa jadi tidak bisa diandalkan secara finansial. Jadi yang dipromosikan misalnya malah apa ya? Misalnya malah foto maternity gitu ya. Padahal itu kan bukan asuhan utama ya, bukan komoditi utama dalam asuhan kebidanan atau pelayanan kebidanan. Kemudian yang dipromosikan malah foto kalau baby baru lahir tuh ya, yang malah itu memang itu menjadi daya tarik, tapi itu merupakan hal kesekian setelah asuhan atau pelayanan inti ya, sebagai komoditi inti pemberi pelayanan kebidanan. Nah, dalam pemasaran jasa kebidanan ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah memahami konsumen dan kebutuhan serta keinginannya. Caranya adalah dengan mengumpulkan informasi. Informasi dapat berupa jumlah populasi keseluruhan di wilayah kita memberikan pelayanan kebidanan. Kita harus bisa mengakomodir masyarakat kan. Jadi kita harus identifikasi dulu nih berapa jumlahnya. Kemudian jumlah perempuan yang belum nikah, kita tahu nanti sasaran kita dalam memberikan asuhan kebidanan pranikah misalnya. Kemudian jumlah perempuan yang sudah nikah ya, calon ibu, pasangan usia subur, KB-nya bagaimana, kemudian jumlah bayi dan balita terkait cakupan imunisasi dan perkembangan serta pertumbuhan kesehatan lainnya, kondisi ekonominya kita juga kumpulkan informasinya supaya kita tahu karakteristik masyarakat ya sebagai klien kita. Ketika kita mau memberikan pelayanan, kita beri tarifnya bagaimana. Kemudian juga ketika kita mau mengadakan satu kegiatan juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dari informasi yang kita kumpulkan. Kemudian juga ada kebiasaan menggunakan pelayanan kesehatan ya, khususnya kesehatan reproduksi. Ada hal-hal yang dianggap tabu ya oleh masyarakat tertentu terkait dengan budaya, maka itu tidak bisa kita paksakan. Kita lakukan pendekatan dan penyesuaian dalam memberikan asuhan kebidanan. Kemudian analisa atau menyimpulkan informasi. Jadi kita atau bidan menentukan prioritas nih terhadap target konsumennya. Prioritas sesuai dengan kebutuhan paling tinggi, kebutuhan atau masalah yang terjadi. Jadi kita ya mau mengadakan program apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menentukan desain pelayanannya ya. Ini dari tadi kita mendapatkan profil atau informasi mengenai masyarakat ya sebagai klien kita, maka kita akan bisa menerjemahkan data tersebut menjadi kebutuhan konsumen itu apa saja yang paling utama ya. Kemudian kira-kira pelayanan kebidanan apa yang bisa kita tawarkan. Kemudian juga mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebagai klien atau bisa dibilang sebagai sumber utama gitu ya dalam kegiatan pemasaran jasa kebidanan ini. Kemudian juga persiapan operasional pelayanan ya, termasuk pemilihan lokasi. Dari situ kita bisa menentukan desain pelayanannya. Kemudian langkah kedua adalah mempromosikan jasa yang sudah didesain tadi ya, dipromosikan dengan menggunakan media. Bisa media sederhana, bisa juga dengan peran word of mouth ya. Ini sebagai media atau sarana promosi. Belum Ibu tambahkan di situ.
Jadi media ini bisa yang memang yang paling utama kita gunakan adalah yang paling mudah dulu, paling sederhana dan paling praktis. Bisa berupa leaflet, bisa berupa kalau sekarang grup WhatsApp misalnya ya. Pokoknya yang dianggap sederhana atau mudah dan praktis ya, tidak ribet bawa eh, sound system misalnya. Kemudian juga bisa media peran word of mouth ya, jadi sebagai sarana promosi dari mulut ke mulut. Kemudian menetapkan tarif pelayanan. Nah, dalam menetapkan tarif pelayanan ini atau harga gitu ya, secara sederhana dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang ditagihkan kepada konsumen atau klien untuk mendapatkan jasa atau produk pelayanan kebidanan. Nah, jumlah inilah yang merupakan nilai yang dibutuhkan oleh konsumen ya untuk bisa memanfaatkan atau memiliki ya atau menikmati pelayanan kebidanan yang kita berikan, atau bisa dibilang menggunakan jasa kebidanan yang diberikan. Nah, harga ini bisa dibilang sangat penting karena merupakan satu-satunya elemen dalam produk pelayanan kebidanan yang bisa menghasilkan pendapatan ya. Untuk itulah yang pada akhirnya bisa menyangga atau menyokong keberlangsungan aktivitas pelayanan kebidanan ini. Kemudian membangun masyarakat kemitraan dan membangun kepercayaan masyarakat ya. Mitra pelayanan kebidanan adalah semua pihak ya, baik institusi atau lembaga yang formal maupun non formal ataupun individu ya yang ada di wilayah masyarakat yang punya potensi dan kemampuan untuk mendukung bidan kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang disebut dengan mitra ya. Nah, mitra pelayanan ini termasuk institusi atau lembaga pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dokter, dan lain-lain. Kemudian muspida seperti camat, lurah, apalagi PKK ya. Kemudian institusi atau lembaga keuangan. Ini seperti koperasi ya kalau di desa misalnya bank, perusahaan pemasok atau sponsor seperti sponsor susu, KB ya. Kemudian LSM atau lembaga swadaya masyarakat, ini juga tidak kalah penting dalam membangun masyarakat. Kemudian institusi keagamaan atau institusi pendidikan, karena ini merupakan alternatif bidan juga dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa bermitra ya, dan juga kita bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian bina hubungan dan mendayaguna potensi pelayanan. Jadi mitra pelayanan yang tadi itu bisa sangat berperan penting untuk mendukung keberhasilan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan secara mandiri ya. Jadi bidan ini bisa memanfaatkan potensi mitra tadi ya untuk pelayanan kebidanan. Kemudian membangun kepercayaan konsumen dan masyarakat. Nah, ini adalah titik awal keberhasilan pelayanan kebidanan ya. Jadi besarnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau konsumen ini terhadap bidan sebagai penyedia jasanya akan sangat menentukan keberlangsungan pelayanan kebidanan atau klinik pelayanan kebidanan yang kita berikan, lakukan atau kita miliki ya. Dan ini karakteristiknya adalah memiliki waktu yang sangat panjang karena kita harus membentuk persepsi konsumen dulu, dan persepsi itu juga tidak bisa dalam waktu yang singkat ya. Persepsi ini dimulai dari kesan pertama, kemudian akan berlanjut menjadi persepsi persepsi permanen ya.
Kemudian fokus manajemen pelayanan kebidanan pada pelanggan ya. Setelah tadi titik awal di membangun kepercayaan, kemudian inti dari manajemen pelayanan kebidanan adalah dengan mendayagunakan input yang telah terstandar ya melalui alur dan juga kiat manajemen operasional yang bisa menunjang asuhan. Kemudian manajemen handal akan menghasilkan kesejahteraan klien, kepuasan pelanggan. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit distraksi ya. Ya, kembali ke langkah ketujuh ini, Ibu ulangi ya, yaitu fokus manajemen pelayanan pada pelanggan. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah membangun kepercayaan konsumen dan masyarakat sebagai titik awal dalam pelayanan kebidanan. Nah, di langkah ketujuh ini adalah inti ya dari manajemen pelayanan kebidanan, yaitu mendayagunakan input, atau input itu maksudnya adalah segala sesuatu yang menjadi faktor yang kemudian dikelola ya di dalam manajemen kebidanan. Nah, input itu tentu segala sesuatu yang terstandar. Kemudian melalui alur dan kiat manajemen operasional. Tentunya yang menunjang asuhan dan juga manajemen ya di dalam asuhan kebidanan. Jadi manajemen yang handal itu pasti akan menghasilkan kesejahteraan ibu, bayi, dan juga kepuasan pelanggan. Serta bonusnya, namun menurut ibu ini adalah salah satu yang bikin nagih gitu ya istilahnya kalau di dalam kita memberikan asuhan kebidanan, yaitu kepuasan bidan sebagai pemberi pelayanan. Yang dimaksud dengan manajemen yang handal itu adalah manajemen yang terstandar ya, yang semuanya sesuai dengan standar yang mengatur seluruh gerak-gerik di dalam memberikan asuhan kebidanan, standar profesi, standar pelayanan, kemudian kode etik, dan seluruh regulasi yang berlaku yang membatasi atau juga sekaligus mengayomi dan melindungi bidan dalam setiap pemberian asuhan kebidanan. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai prinsip pengembangan karir bidan. Ya, ini ibu harap sangat dinotis oleh HDD semua. Memang secara teori banyak sekali ya poin-poin yang harus dipahami. Namun ini semua sebetulnya dari segala hal teori ya yang sudah ada diterima di dalam konsep kebidanan ini, pada dasarnya nanti akan adik-adik jalankan atau lakukan secara otomatis gitu. Jadi selama adik-adik paham intinya ya, apalagi yang terkait dengan standar, kemudian kode etik dan segala regulasi yang berlaku, termasuk juga etika dan bagaimana bidan itu menjalankan setiap peran dan tanggung jawabnya, termasuk sebagai anggota organisasi profesi, maka semuanya ya akan sesuai dengan teori yang ada di dalam konsep kebidanan ini atau pengantar asuhan kebidanan ini. Sekian ibu rasa materi yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kendala ya yang mungkin dari tadi membuat adik-adik terdistraksi juga jadinya ya, ikut-ikutan terdistraksi. Namun semoga itu tidak mengurangi manfaat ya dari pemaparan materi ini. Terima kasih Bu Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.